Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan kembali lagi membahas bab 4 mengenai dosa dan pertobatan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dosa dan akibat-akibat dari dosa yang kita lakukan. Nah, jika kita kembali kepada minggu lalu, di mana pengertian dosa adalah pelanggaran atau pemberontakan kepada Allah. Nah, itu perlu kalian ingat ya. Dan asal mula dosa itu adalah pada masa kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang kita baca dalam Kejadian 3 ya, ayat 1 sampai 19. Nanti kalian bisa baca kembali untuk lebih mengetahui mengenai asal mulanya dosa. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai pertobatan, membahas kembali bab 4 ya. Nanti kalian buka kembali buku paket kita bab 4 halaman 29. Nanti kita bahas sampai di halaman 32. Nah, kalian bisa baca nanti ya buku kalian. Jadi kita sama-sama kalian belajar dari rumah dan bisa kalian menjelaskan dari sini. Nah, dosa dan pertobatan, bahan Alkitab kita yaitu Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sekarang kita masuk ke makna pertobatan. Makna secara umum yaitu berbalik dari tingkah laku yang jahat dan beralih pada tingkah laku yang baik. Maknanya secara iman kekristenan yaitu hidup yang awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus berubah menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, menurut Alkitab kita bisa baca ya di buku kita, bertobat artinya berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Nah, kalau begitu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa hubungannya pertobatan ini dengan nantinya keselamatan yang akan kita peroleh? Ya, nah kita bisa membaca lagi ya. Kita lihat slide yang ketiga, yaitu kenapa pertobatan ini itu sangat penting setelah kita melakukan dosa. Ya, jadi pertobatan ini penting karena pertobatan itu menghasilkan pengampunan, di mana kita sebagai manusia tidak ada yang tidak berdosa dan kita semua manusia juga memerlukan keselamatan. Nah, untuk kita mencapai keselamatan itu kita harus melewati dulu yang namanya pengampunan. Nah, pengampunan dari siapa? Tentu saja pengampunan dari Allah Bapa. Nah, yang kedua, pertobatan menghasilkan pemulihan. Nah, apa itu pemulihan? Jika jika kita dalam keadaan sakit, biasanya badan kita itu akan merasa tidak enak, untuk ngapa-ngapain saja sulit, tidak merasa sehat atau bagaimana. Nah, nantinya kamu pasti akan berobat, kamu akan memakan obat-obatan, akan diurus oleh tangan-tangan dokter yang memang ahli dalam sakit itu, dan nantinya akan memulihkan tubuhmu. Itu pemulihan itu jadi lebih kepada kalau di sini kita sebagai orang yang sakit, pemulihan terhadap fisik. Nah, tetapi kalau dalam dosa untuk pertobatan itu adalah pemulihan kepada jiwa, mental kita, kepada rohani kita. Nah, jadi kalau orang sudah jatuh dalam dosa, dianggap sebagai orang yang sakit dalam artian dia sudah memberontak kepada Allah, sudah melawan Allah, sudah melakukan pelanggaran terhadap firman-firman Allah. Nah, dengan pertobatan ini nantinya dia akan dipulihkan kembali menjadi orang Kristen yang memang menuruti firman-firman Allah yang dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, pertobatan menghasilkan keselamatan. Nah, setelah kamu mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa, nah setelah itu kamu akan dipulihkan
oleh Allah untuk kamu kembali menjadi anak-anak Allah. Nah, ya setelah itu kamu akan memperoleh keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya berasal dari Allah Bapa, dan uh, kita juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan melewati yang tidak akan seorang pun yang akan sampai kepada Allah Bapa kalau kita tidak melewati dahulu Yesus Kristus. Ya, nah kita lanjutkan. Nah, ini ada satu poin penting. Kenapa kita harus memahami pertobatan itu? Kenapa pertobatan itu sangat penting sekali gitu kan? Nah, kita harus pahami bahwasanya pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Nah, tapi pertobatan sejati itu seperti apa? Nah, tentunya pertobatan yang sejati itu haruslah berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu harus juga penting kamu sadari bahwasanya kalau memang kita ingin betul-betul bertobat, kita itu harus menyambut yaitu dengan hati kita, dengan kesadaran kita, dengan keinginan kita, dengan membuka pikiran kita, jiwa kita, hati kita untuk berubah dan bertobat. Karena pernah dikatakan bahwasannya jika kamu ingin berubah itu haruslah berasal dari dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa berubah jika kamu hanya diperintah oleh orang lain atau orang lain yang memberitahu kamu harus seperti ini. Tetapi itu lebih sulit untuk berubah hatinya, untuk bertobat. Jadi memang perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, untuk contoh ini, contoh dalam Alkitab, kita bisa melihat tokoh. Nah, kita bisa melihat ada dua tokoh yang sama-sama melakukan pertobatan, tetapi memilih jalan yang berbeda, gitu ya. Untuk tokoh yang pertama, kita bisa lihat dari Petrus, Rasul Petrus. Kalau kalian tahu ke-12 murid Yesus, ada satu murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, Petrus juga melakukan sebuah dosa di mana Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pada saat Yesus akan disalibkan, ya. Pasti kalian semua tahu, jika kalian pergi ke sekolah minggu, cerita ini selalu ceritakan, ya, jika dalam masa prapaskah dan paskah. Nah, namun Petrus memilih jalan di mana dia menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan, menyesali dosa-dosanya, dan Petrus memilih untuk bangkit, memilih untuk memulihkan dirinya dalam Yesus. Dia merasa menyesal, merasa malu, dan pada akhirnya dia bertobat dan dia dipulihkan oleh Yesus, ya. Bahkan berikutnya, bahkan Petrus menjadi salah satu rasul yang paling banyak membuat banyak orang-orang percaya, menjadikan orang-orang Kristen, orang percaya lebih banyak di mana-mana, ya. Petrus itu yang diminta Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Nah, nanti kalian bisa baca di Yohanes 21 ayat 15 dan ayat 17, ya. Nah, orang kedua yang kita lihat tokohnya ini adalah Yudas Iskariot. Kalian pasti juga tahu tentang Yudas, ya. Dia adalah murid Yesus yang ke-12, di mana Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, ya. Hanya demi 30 keping uang perak dia menjual Yesus. Tapi di tengah perjalanan itu, pada saat Yesus akan disalibkan, Yudas menyesali perbuatannya. Tetapi dia menyesal, tapi dia tidak ada memiliki
hal yang membuat dia ingin dipulihkan, ingin berubah, ingin bertobat, tetapi dia menyesal dan memilih jalan buntu, jalan yang membuat dia akhirnya memilih untuk bunuh diri ya pada saat itu. Dan kita semua tahu bahwa Yesus itu tidak pernah menyukai manusia yang mengakhiri hidupnya sendiri seperti itu, padahal dia masih bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwasanya motivasi bertobat Petrus dan Yudas ini sangat berbeda, dan akibatnya juga jadi berbeda. Nah, Petrus merasa menyesal dan merasa malu, dan dia betul-betul bertobat dan dipulihkan. Itu yang pertama. Sementara kedua, Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati, tetapi tidak menginginkan pemulihan. Ya, jadi setiap orang yang bertobat, nah kita diingatkan bahwasanya kalau kita memang betul-betul ingin bertobat, hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan serta pada akhirnya diselamatkan. Ya, rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lainnya, tetapi juga oleh Tuhan Yesus. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Nah, itu dia tadi pembahasan kita bab 4 mengenai dosa dan pertobatan. Nah, ini juga adalah pembahasan kita yang terakhir mengenai bab 4. Dan minggu depan kita akan membahas bab 5 mengenai Allah memelihara ciptaannya. Nah, demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga menambah ilmu kamu dan menambah wawasan kamu, sehingga kamu juga menjadi manusia-manusia yang percaya, yang menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki kepercayaan yang utuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan tutup pembahasan kita pagi ini. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, dan bisa nantinya kita akan bertemu kembali. Nah, kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Tetap jaga kesehatan dan utamakan protokol kesehatan kemanapun kamu pergi. Demikianlah, sampai ketemu lagi. Shalom.